Partisipasi perempuan dalam kancah politik Indonesia dinilai masih terlalu minim. Jumlah keterwakilan perempuan sebagai anggota legislatif masih di bawah kuota 30%. Perlu lebih banyak lagi partisipasi perempuan untuk menguatkan demokrasi yang senantiasa memberikan gagasan-gagasan terkait perundang-undangan pro perempuan dan anak di ruang publik. Wakil rakyat Partai Perindo Irina menjadi satu dari 6 orang perempuan yang duduk di DPRD Magelang. Banyak pelajaran, banyak hal yang kita dapat. Jadi mindset orang tuh harus dirubah, terutama perempuan. Jangan takut keluar dari zona aman. Jadi di situ nanti kita akan menemukan dinamika yang asik. Melalui lembaga legislatif, perempuan bisa memberikan sumbangsi pemikiran untuk membuat kebijakan yang pro kepada perempuan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Indonesia menghadapi Kamboja di laga perdana Piala AFF 2022. Meski di atas kertas diunggulkan, namun timnas Garuda tak mau meremehkan Angkor Warriors. Timnas Indonesia menjalani sesi latihan terakhir jelang melawan Kamboja di ajang AFF 2022 di Stadion Utama Gelora Bung Karno sore ini. Dimulai Kamis pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, latihan diawali dengan pemanasan, dilanjut pematangan teknik dan strategi. Hadapi Kamboja, Indonesia diunggulkan di atas kertas. Karena dari 17 kali pertemuan, skuad Garuda memenangi 16 diantaranya dan sekali imbang. Namun pelatih Shin Tae-yong tak mau meremehkan lawan karena Kamboja sudah membuat kejutan dengan mengalahkan Filipina di laga awal. 캄보디아는 홈에서 첫 경기를 필리핀하고 상당히 잘해서 이겼고 또한 분위기를 타고 있고 우리는 몇 개월 동안 선수들이 실전의 경기를 못했기 때문에 동원 둥글다. 뭐 내가 여기 앉아서 뭐 쉽게 간다 못 간다는 것은 내일 경기에서 우리가 상황에 따라서 달라질 수도 있고 좋은 결과도 가져올 수 있고 하지만 분명히 이겨야 되는 경기고 경기력은 우리가 하면서 좋아질 것이다. 나는 이렇게 보고 있기 때문에 캄보디아를 쉽게 생각할 수 있는 부분은 절대 아니다. 우리도 잘 집중해서 경기를 잘 해야 된다. 이렇게 보시면 됩니다. Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan yang ikut memantau jalannya latihan berharap para supporter memberikan dukungan dan semangat bagi penggawa timnas. Ya, ini stadion yang kebanggaan kita lah, stadion bersejarah, stadion yang luar biasa. Kita berharap teman-teman supporter memberikan dorongan semangat kepada anak-anak kita timnas, berikan mereka yel-yel yang betul-betul membagikan semangat. Karena sekali lagi penting supporter dalam sebuah pertandingan. Itu pemain ke-12 dan saya sekali lagi pertama Federasi dan Lintas Sepak Bola terima kasih kepada pemerintah, Pak Presiden, Pak Menpora, khususnya kepada Pak Kapolri sudah mengizinkan dan diberikan space supporter 70% dari kapasitas maksimum di GBK ini. Sekali lagi. Di Piala AFF 2022 Indonesia tergabung di grup A. Selain satu grup dengan Kamboja, timnas juga bersama Thailand, Filipina dan Brunei Darussalam. Dari Jakarta, Rizky Ihwal, iNews melaporkan. Pemirsa, timnas Indonesia menghadapi Kamboja di laga perdana Grup A Piala AFF 2022. Dan untuk mengetahui situasi terkini, kita telah terhubung dengan rekan kami Bayu Pradana di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Selamat sore Bayu, bagaimana jalannya pertandingan hingga saat ini dan juga keseruan penonton di sana? Wilson, Syafa, gol baru saja kita dengarkan sorak-sorai dari para penonton yang di mana ini mereka sangat bergembira. Indonesia tadi telah mencetak satu angka lebih dahulu daripada Kamboja, di mana ada Egy Maulana Fikri yang berada di sayap kanan. Tadi mencetak gol pertama untuk Indonesia di Piala AFF tahun ini. Dan juga Wilson dan juga Syafa, tentunya masih ada sejumlah pemain yang ditunggu-tunggu lainnya. Di antaranya adalah Jordi Amat yang pada hari ini juga bermain
untuk pertama kalinya untuk membawa nama Indonesia. Di mana kita ketahui bahwa Jordi Amat ini adalah pemain naturalisasi dan pada AFF kali ini untuk pertama kali Jordi Amat turun untuk membela tanah air Indonesia untuk memenangkan Piala AFF. Dan sementara itu juga baru saja tadi beberapa menit yang lalu tadi Executive Chairman MNC Group Bapak Haritanu Sudibyo juga tadi sudah hadir untuk menyaksikan langsung bagaimana laga timnas Indonesia di AFF kali ini bisa berlangsung. Tentu saya selain Bapak Haritanu Sudibyo juga sudah hadir Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, di mana Presiden Jokowi juga sudah berada di dalam sana, dan tentunya selain nama-nama tadi tentunya supporter Indonesia yang begitu gemuruhnya terdengar di Gelora Bung Karno Senayan. Anda bisa melihat di belakang saya ini adalah ring road yang berada di Gelora Bung Karno Senayan. Memang sudah ada supporter yang masih juga berada di sini bersama juru kamera Muhammad Hoirudin. Saya akan mengajak Anda untuk melihat suasana Gelora Bung Karno, lebih tepatnya di ring road pada sore hari ini. Diramaikan dengan nuansa warna merah Gelora Bung Karno pada sore hari ini. Ini menunjukkan semangat Indonesia untuk memenangkan Piala AFF. Dan tentunya kita bisa melihat juga tadi mereka ini bersorak-sorai dari luar dengan membawa sejumlah atribut. Ada asap merah juga tadi sudah berkobar di luar untuk menunjukkan bagaimana Indonesia ini membela timnas kesayangannya. Dan tentunya baru saja tadi kick off dilakukan beberapa menit yang lalu. Masih panjang permainan, masih kita tunggu lagi, gol-gol lainnya masih kita harapkan dicetak oleh timnas Indonesia, dan tentunya kita saksikan bersama-sama nantinya timnas berlaga di AFF melawan Kamboja. Wilson dan Syafa. Baik, Bayu, tadi sejumlah pejabat datang juga untuk menyaksikan langsung pertandingan ini. Adakah disampaikan kira-kira prediksi skor hari ini berapa? Prediksi skor hari ini tentunya ini juga menjadi laga yang fresh untuk Indonesia melawan Kamboja pada hari ini, pada AFF kali ini, dan tentunya diprediksi nantinya Indonesia bisa mencetak gol sebanyak-banyaknya untuk melawan Kamboja di laga perdana. Baru beberapa menit berlangsung Indonesia sudah berhasil mencetak gol sebanyak 1 oleh Egy Maulana Fikri yang sudah tadi mencetak gol, dan tentunya bukan hanya gol tadi saja yang diharapkan, tentunya masih banyak lagi. Sebanyak-banyaknya Wilson dan juga Syafa, kalau bisa Indonesia mencetak gol nantinya melawan Kamboja dan membuktikan bahwa sepak bola Indonesia ini juga patut diperhitungkan. Dan tentunya dengan adanya ajang Piala AFF kali ini juga menjadi ajang pembuktian bahwa olahraga sepak bola Indonesia ini bisa menjadi ajang pemersatu bangsa. Kita bisa lihat bagaimana masyarakat dari berbagai kalangan dan juga dari background yang berbeda-beda ini sudah berkumpul di Gelora Bung Karno pada sore hari ini untuk membela satu nama, yaitu adalah timnas Indonesia dalam laga AFF kali ini. Wilson dan Syafa. Ya, Bayu, apakah benar masih banyak penonton yang tertahan di gate 10 sehingga hingga saat ini tidak bisa masuk ke arena stadion? Ya, Syafa dan juga Wilson, tentunya juga Piala AFF kali ini menjadi salah satu ajang yang ditunggu-tunggu untuk disaksikan masyarakat Indonesia. Setelah kemarin euforia Piala Dunia juga mencuri perhatian masyarakat Indonesia, dan kali ini dengan adanya Piala AFF ini juga menjadi salah satu ajang untuk membuktikan bahwa sepak bola Indonesia ini juga patut diperhitungkan, juga termasuk salah satunya di dalam kawasan Asia Tenggara. Dan juga Wilson dan juga Syafa, dikarenakan event ini menjadi salah satu event yang begitu penting, maka juga pengamanan juga diperketat dalam event ini. Di antaranya juga untuk para penonton masuk ini juga tidak sembarangan. Syafa dan juga Wilson, termasuk juga awak media yang bertugas, ini mereka sangat diperhatikan ID-nya, apakah akreditasi ID mereka ini sudah benar, maka mereka bisa masuk ke dalam. Namun apabila mereka tidak memiliki akreditasi, maka terpaksa tidak bisa masuk. Dan juga begitu juga pemandangan yang kami lihat, kita masih bisa melihat di belakang ini masih banyak sekali supporter-supporter Indonesia dengan dominasi warna merah yang berada di ring road. Ini artinya mereka belum bisa masuk ke dalam, dikarenakan juga seperti yang kami sampaikan tadi, pengamanan yang begitu ketat, kemudian juga penjagaan oleh para petugas yang memastikan bahwa nantinya Piala AFF ini bisa berjalan lancar dan tentunya berlangsung dengan aman hingga nantinya Indonesia bisa kembali menorehkan prestasi dalam laga ini. Wilson dan Syafa.
Kita harapkan Indonesia bisa menorehkan prestasi di AFF kali ini. Terima kasih Bayu Pradana atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, sebelum ke Gelora Bung Karno, Presiden Joko Widodo hari ini meresmikan Bendungan Sukamahi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ya, Bendungan Sukamahi diharapkan dapat mengatasi banjir yang kerap terjadi di Jakarta. Para gubernur dan seluruh hadirin serta tamu. Peresmian Bendungan Ciawi oleh Presiden Joko Widodo didampingi sejumlah menteri dan gubernur Jawa Barat serta PJ Gubernur DKI Jakarta. Pembangunan bendungan yang dimulai sejak 2016 ini memakan dana 1,3 triliun rupiah dan mampu menampung 6 juta meter kubik air. Presiden Joko Widodo berharap Bendungan Ciawi dapat mengurangi banjir di 12 wilayah kelurahan di Jakarta. Pemirsa, ornamen ukiran Natal kebanjiran pesanan jelang perayaan Natal 2022. Nah, salah satunya adalah pajangan perjamuan suci Yesus berbahan dasar kayu jati meningkat lebih dari 100%. Kerasnya kayu perlahan-lahan diukir oleh perajin ini dan menghasilkan sebuah pajangan indah yang bernilai ekonomis tinggi. Ukiran yang dibuat saat ini adalah ukiran perjamuan suci Yesus. Selain rumit, pekerjaan ini juga memakan waktu lama. Satu buah relief dibutuhkan 1 hingga 2 bulan. Sedangkan untuk patung berbentuk Yesus Kristus bisa memakan waktu sekitar 2 minggu, tergantung dengan bentuk dan ukuran. Ya, para perajin ukir kayu jati di Kelurahan Ngampel, Bojonegoro, Jawa Timur ini kebanjiran pesanan. Sementara ini ada 2 pesan. Kalau harga sendiri dari ukiran jamuan? Itu tergantung ukuran, kita mulai dari yang kecil sampai yang besar, 10 sampai 40 juta. Nah ini pesanan dari mana tuh? Terutama Surabaya sampai Cirebon. Kalau tahun lalu sampai pinten perjamuan ukiran? Ya sekitar sampai 5 lebih. Memang biasanya pesennya memang jelang Natalnya Mas? Atau nggak ada momen Natal pun ada pesanan? Ada momen Natal ada pesanan.